Oke, terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para yang sudah hadir di sini, baik melalui saluran ini maupun melalui live di YouTube. Berbahagia sekali hari ini, sore ini kita akan menyelenggarakan sebuah kuliah daring untuk umum ya, dengan kita beri nama acaranya Ngabuburit, di mana kita akan mengambil topik kali ini adalah jembatan menjadi programmer. Atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narutama, saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bersedia untuk hadir, dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Wakil Wali Kota Surabaya, Bapak Wisnu Sakti Buwana, yang sebentar lagi juga akan memberikan motivasi kepada kita semua tentang bagaimana untuk belajar di masa pandemi dan tetap belajar di rumah dan kemudian bersemangat menjadi programmer. Saya pikir itu saja, dan mungkin saya kira Bapak Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buwana telah siap di arena. Kami persilahkan Bapak Wisnu Sakti Buwana. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun lewat daring seperti ini, tetapi ini sebuah ide yang kreatif bagi saya. Ngabuburit online ataupun apalah program ini yang akhirnya bisa membuat para anak muda Surabaya tidak lagi jenuh dalam menghadapi pandemi, tapi tetap semangat, apalagi khususnya bagi yang mau jadi programmer. Dengan program yang seperti ini kita harapkan memang ke depan akan lebih banyak lagi kita bisa menciptakan programmer-programmer muda di Surabaya yang bisa berkreasi, yang nantinya juga sebagai kanal kita, program saya ke depan tentang festival aspirasi, sehingga bagaimana nanti ide-ide kalian yang ada di sini itu bisa ikut membangun Surabaya ke depan. Ya, terima kasih. Saya sampaikan buat semuanya, terus semangat dalam menghadapi pandemi, sekalipun kita arek Surabaya harus tetap semangat seperti semangat 10 November dulu para pendahulu kita yang bisa mempertahankan kemerdekaan di kota Surabaya. Salam satu nyali, Wani. Waalaikumsalam buat semuanya. Mungkin begitu Pak Wali. Pak Wali barangkali ada video atau yang mau diputar barangkali. Ada. Suaranya Mas?
Ya, gitu mungkin Pak Wawali. Terima kasih atas partisipasinya Pak Wakil Wali Kota Surabaya. Mudah-mudahan Surabaya yang kita impikan seperti di video nanti dapat bisa segera terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sekali lagi, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak memberikan motivasi dalam acara ini. Mudah-mudahan kita semua peserta acara ini sehat selalu dan semoga Kota Surabaya juga akan selalu bebas dari pandemi di masa-masa mendatang. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan MC. Oke, untuk acara yang kedua akan dibuka dibuka oleh Rizky. Untuk yang mau mendapatkan sertifikat bisa isi data diri di Google Form yang linknya udah dicantumkan di chat. Sama nanti ada sesi tanya jawab di akhir acara. Nanti silakan yang ada pertanyaan bisa langsung kirim di chat, nanti akan dibaca oleh Mas Rizky. Oke, silakan Mas Rizky, boleh dimulai. Terima kasih, Mas Firman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman. Saya akan ngasih materi jembatan menuju programmer. Nah, ini mungkin lebih tepatnya saya sharing ya. Jadi gimana caranya seorang pemula atau newbie supaya bisa menjadi programmer profesional. Oke, saya lanjutkan. Nah,
Nama saya M. Rizky Hidayat, Muhammad Rizky Hidayat, dari Universitas Narutama, semester 2. Saya udah bekerja di perusahaan Jalan Metapilar Sinergis sebagai software engineer, atau lebih tepatnya full stack developer. Saya juga intern di Apple Developer Academy, Universitas Ciputra. Mungkin setelah ini saya akan jelasin apa itu programmer. Oke. Sebelum saya jelasin secara definisi ya, programmer itu apa, mungkin saya akan beberapa gambar. Ini yang mungkin ini yang ada di pikiran kalian. Gambar yang pertama itu programmer ngetik dengan kode-kode yang nggak jelas. Terus gambar yang kedua itu programmer itu keren, coding. Terus yang ketiga ini gambarnya dia ngetik cepet. Ya, mungkin kalian membayangin programmer itu seperti ini ya. Terus yang gambar yang keempat ini ada beberapa monitor dan device dan terdapat kode-kode matriks yang nggak jelas. Tapi ini semua hanya ekspektasi ya. Mungkin yang realita seperti ini. Memikirkan sebuah logika, terus bingung, mungkin akhirnya bisa ke psikiater atau apalah. Oke, saya jelasin apa sih programmer itu. Saya lansir dari Merriam-Webster. Nah, ini programmer. Yang pertama, programmer itu seseorang yang menyiapkan dan menguji program untuk sebuah perangkat. Ya, seperti komputer, terus HP Anda, dan juga tab atau iPad. Yang kedua itu salah satu yang memprogram mekanisme. Seperti engineer di pabrik-pabrik, dia kan mekanisme alat berat. Nah, programmer ini salah satu yang memprogram mekanisme aplikasinya. Seperti itu. Yang ketiga, salah satu yang menyiapkan program instruksi. Jadi program itu kumpulan instruksi. Jadi kalau mungkin nanti ke depan lanjut jadi programmer bakal paham kok. Terus yang keempat, seseorang yang merencanakan atau menyiapkan program hiburan. Jadi game, terus video seperti Netflix, YouTube, itu program hiburan. Jadi Netflix, YouTube, View, dan aplikasi penyedia video atau musik itu dibuat oleh programmer. Nah, selanjutnya kenapa kok harus jadi programmer? Nah, sebelum lanjut, aku mau cerita. Saya tuh lulusan SMK 1, tapi saya jurusan multimedia. Nah, di multimedia aku sebenarnya nggak banyak belajar tentang pemrograman. Jadi aku semuanya otodidak. Jadi kalau kalian kira aku udah lama di coding, ya cukup lama, cuma sebenarnya nggak profesional banget gitu loh. Jadi aku cuma basic aja, terus nyoba-nyoba sendiri, kadang tanya-tanya ke kelas yang jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi di SMK 1 ada jurusan rekayasa perangkat lunak, aku nimbrung di jurusan sebelah. Kalau di MM sendiri sih nggak banyak ya, kalau pemrograman itu hanya beberapa aja, basic, hanya sekedar mengasah logika. Nah, tapi di sana aku
otodidak gitu. Jadi belajar sendiri, explore sendiri, gitu. Jadi aku lanjutin, kenapa kok harus jadi programmer? Alasan yang pertama, menurutku dunia digital semakin berkembang. Nah, kenapa semakin berkembang? Kita kembali ke masa lalu. Semua orang pasti punya Facebook. Pasti dong. Ini sosial media yang booming di tahun 2004-an. Ya. Jadi di tahun itu sampai sekarang pun Facebook masih booming. Yang pertama hanya untuk chatting, untuk posting, terus ganti status menjadi lajang atau berpacaran dengan siapalah, pasti semuanya pernah lah. Habis itu Facebook sekarang pun berkembang dari sosial media chatting dan posting menjadi sebuah platform untuk marketplace. Jadi di Facebook bisa untuk jual beli dan lain-lainnya. Yang kedua, Tokopedia. Di WFH ini pasti kita belanja nggak bisa lama-lama dong di luar. Kalaupun kita butuh barang yang nggak ada di market offline, pasti kita belinya yang di online. Alasannya kalau online katanya sih lebih murah dan lebih gampang kan untuk transaksi. Mungkin kita cuma rebahan bisa beli apapun. Terus kita lagi jalan-jalan, pengen sesuatu, tapi nggak nemu, kita cari di Tokped, semuanya ketemu. Selanjutnya Gojek. Ini salah satu startup di Indonesia yang idenya sangat aneh. Mungkin di tahun-tahun awal sebelum Gojek terkenal, pasti sangat aneh. Ojek kok online. Nah, tetapi sekarang dia menjadi perusahaan yang sangat gede, bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri, terus bisa membantu kita kemanapun, mau beli makanan, beli barang, dan lain-lain. Selanjutnya, programmer itu sangat penting ya, apalagi di saat COVID-19 ini. Nah, tanpa programmer, kita nggak akan tahu berita terkini tentang COVID-19. Jadi mungkin aku nyebut programmer itu barisan terdepan COVID-19. Pasti dong, tanpa programmer kita nggak akan tahu berapa banyak jumlah korban di pandemi ini. Misal di Indonesia udah sampai 10.543. Nah, itu beberapa jam yang lalu. Pasti programmer ini selain dokter dan suster yang membantu secara langsung terhadap pasien-pasien corona, programmer juga turut membantu untuk penyebaran informasi tentang bagaimana mencegah, terus bagaimana menangani jika ada yang terdampak corona. Nah, programmer pasti sangat membantu. Yang kedua, sumber penghasilan yang fantastis. Ini aku info ambil dari CNBC Indonesia. Dari banyaknya ini lulusan untuk IT ya. Jadi kualifikasinya S1. Terus experience-nya bisa lebih dari 5 tahun. Jadi mungkin setelah lulus S1 kalian bergelut di bidang, misalkan di sini ada Java programmer, itu yang dibintangi. Java programmer kualifikasinya S1, experience-nya 3 tahun. Setelah lulus kita mau jadi Java programmer, tetapi sedangkan kualifikasinya S1, kita udah dapet dong kalau misalkan udah lulus S1. Kemudian experience-nya 3 tahun. Nah, kan aku baru lulus. Terus gimana aku bisa masuk ke sebuah perusahaan kalau harus punya experience selama 3 tahun. Nah, untuk mempersiapkan experience selama 3 tahun itu,
harusnya kita entah di semester pertama atau sebelum masuk kuliah, kita udah mempelajari bahasa pemrograman itu. Di sini ada Java Programmer. Jadi kita harus mempelajari Java Programmer sebelum kita lulus. Minimal salary-nya adalah 10 juta dan maksimalnya 20 juta. Kita ambil tengah-tengah 15. Nah, kalau misalkan di Surabaya UMR pun 39. Kalau kita penghasilannya 15, udah 3 kali lipat lebih dong. Jadi kalau menurutku jadi programmer bisa menantu idaman. Nah, gitu. Oke, saya lanjutkan. Bisa bekerja dengan fleksibel. Nah, saya kan juga bekerja. Kerjaan saya pun sangat fleksibel. Saya bisa remote dari manapun, bisa kerja di kantor kapanpun. Tapi oleh perusahaan saya diberi keleluasaan untuk bekerja dimanapun dan juga kapanpun. Misalkan aku dapat kerjaan A, habis itu disuruh ngerjain. Nah, aku terserah ngerjainnya waktu kapan dan gimana. Itu sih kalau menurut pengalamanku. Kalau adapun banyak perusahaan yang nggak sedikit fleksibel. Misalkan harus onsite, terus harus masuk dari jam 8 sampai jam 4, misalkan gitu. Itu juga nggak banyak. Tapi kebanyakan fleksibel. Kalau job offering yang aku pernah dapetin itu di Jakarta, itu bisa remote dari Surabaya, gajinya pun cukup lumayan. Tapi aku kan masih kuliah di Narotama, jadi ya aku nerusin aja di Narotama sampai selesai, baru bisa ke Jakarta atau remote. Oke, lanjut. Terlihat lebih keren. Pasti dong kalau kalian misalkan ke kafe, terus habis itu buka laptop, bikin program, terlihat lebih keren sih menurutku. Soalnya ngoding di tempat publik, habis itu dilihatin orang-orang, kayak kita hack sesuatu gitu. Kan pasti orang awam nggak tahu sih apa itu codingan. Oke, lanjut. Nah, gimana sih langkah-langkah menjadi programmer? Nah, yang pertama, pilih satu platform. Jadi komputer itu platformnya kan banyak. Ada desktop, website, sama mobile. Nah, sebelum kalian menjadi programmer, kalian harus pilih salah satu dari ketiga ini. Antara desktop, website, atau mobile. Kalau aku dulu pilihnya website. Kenapa? Soalnya di website itu kalau menurutku bahasa pemrogramannya itu lebih mudah. Sedangkan desktop dan mobile itu lebih rumit karena bahasa pemrogramannya pun berbeda-beda. Kalau desktop itu sebenarnya nggak banyak jobnya. Bukan gitu sih. Nggak banyak programmernya. Misalkan aku beberapa hari yang lalu lihat di salah satu job-job online kayak di Indeed dan lupa aku, itu banyak yang nyari developer desktop. Nah, terus aku riset kenapa kok banyak sekali developer yang dicari developer desktop. Nah, ternyata masalahnya itu banyak sekali permintaan dari klien itu minta desktop, tetapi programmernya itu nggak ada. Mungkin yang desktop bisa jadi salah satu market untuk programmer yang baru-baru. Tapi untuk mobile pun sama, marketnya juga gede. Banyak sekali semua aplikasi yang ingin dibuat, misal kayak game,
terus aplikasi kayak COVID-19 ini entah penyebarannya, nah, seperti itu sih. Jadi kalian tentuin salah satu dari ketiga ini, jangan sampai kalian yang ngerangkep, misal website sama mobile, nggak bisa. Sebenarnya bisa, cuma kalian takutnya bingung. Jadi dari website kalian belajar, misalkan aku contohin PHP, belajar PHP, udah sampai misal sampai tengah-tengah, aku mau pindah dong ke mobile, terus lihat Java pemrograman, kok gini, beda sama yang di PHP. Nah, jelas beda, semua pemrograman punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi gitu, kalian harus pilih salah satu dari ketiga platform ini. Kalau aku lebih saranin ke website. Kenapa? Soalnya bahasanya pun gampang-gampang. Nanti di slide selanjutnya aku jelasin apa aja bahasa pemrogramannya. Pilih bidang yang Anda inginkan. Nah, setelah kalian milih platform, ada desktop, website, sama mobile, kalian pilih bidang kalian. Jadi programmer dibagi banyak sekali bidang pekerjaan. Nah, di sini ada back-end developer, software engineer, DevOps, dan lain-lain. Nah, kalau ini aku nggak klasifikasiin berdasarkan platform ya. Jadi misal website, di website ini ada software engineer, DevOps, front end, back end, sama full stack. Oh, ada juga database administrator. Nah, dari banyaknya itu kalian milih. Misalkan kalau aku kan software engineer, nah, aku pilih ini software engineer. Tapi software engineer pun kalian harus ngerangkep dua. Jadi software engineer itu gabungan dari front end sama back end. Full stack developer juga gabungan front end sama back end. Nah, kalau ingin meringankan beban sendiri dengan belajar yang gampang, mungkin kalian bisa pilih yang back end developer atau front end developer. Nah, itu untuk yang website. Kalau yang mobile ada Android atau iOS developer. Nah, jadi mobile pun dibagi dua, ada Android sama iOS. Entah beberapa tahun lagi atau 10 tahun lagi mungkin ada tambahan lagi, entah apa itulah. Jadi job di programmer ini semakin tahun semakin bertambah. Di sini aku nggak nyantumin itu ada machine learning programmer sama artificial intelligence programmer. Nah, itu programmer yang tingkat lanjut. Jadi bahasa pemrograman serta logikanya pun sangat susah dan kental banget gitu. Nah, di sini aku yang saranin aja sih. Kalau cyber security itu lebih tepatnya networking. Jadi kita membantu keamanan cyber di kayak misalkan di Tokped ini kan akhir-akhir ini ada masalah kebobolan data. Nah, siapa yang disalahin? Jelas cyber security sama sistem administrator. Nah, jadi kedua ini berurusan dengan server. Jadi kalau kebobolan seperti itu pasti yang disalahin kedua ini. Kalau yang lain-lain cuma ngoding aplikasinya, kayak gitu sih. Jadi kalian setelah milih platform, kalian pilih bidang atau job desk kalian. Kalau aku saranin yang low-low aja. Kalau misalkan website tadi front end developer sama atau back end developer. Kalau mobile kalian pilih salah satu, Android atau iOS. Tapi kalau iOS harus mempunyai Mac, entah MacBook atau iMac atau apapun. Pokoknya yang Apple gitu. Oke, lanjut pelajari bahasa pemrogramannya. Nah, di sini urutan pertama yang trending untuk 2020 ini itu Python. Nah, di Python itu bisa untuk apa aja? Di situ ada types, ada gambar bola dunia, itu untuk website.
Kalau gambar monitor itu untuk desktop. Kalau gambar kayak chip itu untuk mesin. Jadi ada platform lain untuk mesin. Jadi itu untuk tingkat selanjutnya sih. Di Python ini rankingnya 100. Kenapa? Soalnya di akhir beberapa tahun ini, 2 tahun terakhir ini, Python itu melonjak banget. Jadi mungkin dia ada updatean terbaru, jadi lebih cepat atau apa, aku nggak tahu. Terus C++ ini hanya bisa di mobile sama desktop. Terus Java bisa di ketiga-tiga platform tersebut. Jadi di website bisa, di mobile bisa, sama di desktop. Nah, untuk C cuma ada di desktop sama mobile. C#, nah, si pagar ini C# ya. Nah, itu manggilnya sharp, bukan pagar. Tahu apa? Jadi C# ini bisa tiga-tiganya. Kalau PHP ini untuk website saja. Jadi PHP ini khusus untuk website, nggak bisa untuk yang lain. Nah, ini yang menurutku paling gampang dari semua itu PHP, sama yang nomor 8 itu JavaScript. Nah, itu 2 bahasa ini mudah untuk dipelajari. Oke, lanjut. Ikut pelatihan. Jadi sebelumnya kan aku intern di Apple Developer Academy. Nah, jadi itu sebuah pelatihan. Nah, jadi di Apple Developer Academy itu saya statusnya magang, cuma kayak pelatihan gitu. Nah, ini ada 3, ada IDCamp, Digital Talent Scholarship, sama Google Developer Kejar, serta Apple Developer Academy. Yang Apple Developer Academy nggak aku cantumin, soalnya logonya ada hak cipta, jadi nggak bisa. Nah, dari ketiga ini semua free. Kalau yang IDCamp ini baru-baru ini mungkin pendaftaran ya, yang aku tahu kabarnya. Terus Digital Talent Scholarship, aku nggak tahu kabarnya, sama Google Developer Kejar masih belum tahu kabarnya juga. Katanya sih Google Developer Kejar ada di setelah Juni kalau nggak salah. Itu jadi kalian harus setelah milih platform, bidang, serta bahasa pemrograman. Nah, kita unjuk gigi lah di ketiga pelatihan ini. Apa yang aku pelajari beberapa saat yang lalu, setelah mempelajari 3 tadi, kita ikut pelatihan ini. Misal di IDCamp ini aku nggak tahu IDCamp kayak apa ya. Misal Google Developer Kejar, aku lulusan dari Google Developer Kejar juga. Jadi di Google Developer Kejar ini kita belajar Kotlin, yaitu bahasa pemrograman baru dari JetBrains. Nah, ini kita belajar membuat aplikasi mobile dengan bahasa Kotlin. Sebelumnya di ini kan hanya ada Java, tapi nggak ada Kotlin. Nah, di Google Developer Kejar kita diajarin untuk memakai Kotlin. Itu untuk tahunku yang aku masukin kemarin ya. Nah, di DK ini kita mempelajari mobile dengan banyak anak. Jadi selama 1 bulan itu ada 1 kali meet up. Misalkan di minggu keempat. Nah, di minggu keempat ini kita review apa aja yang kita pelajari dari Kotlin. Itu. Oh, maaf. Di GDK ini dia extend sebuah kurs di decoding. Nah, coba nanti dibuka decoding.com, itu banyak kurs-kurs dari banyak bahasa pemrograman, tapi itu berbayar. Nah, ada salah satu kurs itu dibayarin langsung oleh Google dengan embel-embel pelatihan Google Developer Kejar. Nah, jadi kalau kita habis submit di GDK terus keterima, kita dapat sebuah kupon untuk membeli kurs di decoding. Nah, nanti
kita pelajari, nanti dipandu oleh mentor dan beberapa orang, sama banyak orang yang ikut juga. Kalau digital talent scholarship ini sama IDCamp aku nggak tahu seperti apa mekanismenya ya. Mungkin next kalian bisa cari sendiri di Google atau di DuckDuckGo atau di mana, pasti ada. Yang kelima, join komunitas. Nah, komunitas di Surabaya pun sangat banyak. Dari Surabaya Dev yang membahas semua bahasa pemrograman atau membahas semua yang berkaitan dengan developer atau programmer. Ada juga kelas yang membahas Linux, nggak hanya Linux sih, semua yang open source atau gretongan, gratisan. Kalau Android Dev ini hanya membahas mobile, lebih tepatnya Android. Kalau PY, Python. Kalau JS, Surabaya JS, JavaScript aja. Jadi semua JavaScript dibahas di Surabaya JS. Sama ada GDG Surabaya, ini komunitas langsung arahan dari Google Developer. Kalau yang Developer Circle, ini langsung dari Facebook. Jadi semua yang DevC adakan itu semuanya dari Facebook. Jadi itu sih dari aku. Nah, yang terakhir ini praktek dan praktek. Jadi dari kelima sebelumnya itu hanya intermezzo yang ikut pelatihan sama komunitas. Yang selanjutnya kalian eksekusi praktek dan praktek. Nah, ini ada beberapa quotes dari Steve Jobs sama Mark Zuckerberg. Everybody in this country should learn to program a computer because it teaches you how to think. Jadi Steve Jobs berkata, semuanya harus belajar program komputer karena itu bisa melatih untuk berpikir. Jadi di pemrograman ini atau kalau programmer kita dilatih untuk berpikir. Jadi gimana membuat tampilan seperti ini. Kalian pakai logika dong untuk mikirnya. Entah ini ditaruh sini. Nah, seperti itu. Untuk Mark Zuckerberg, my number one piece of advice is you should learn how to program. Mark Zuckerberg menyarankan untuk belajar program. Nah, sekian sih dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Oke, Terima kasih. terima kasih Mas Rizky. Untuk yang punya pertanyaan bisa langsung tulis di chat. Yang punya pertanyaan. Oh, ini ada yang tanya Mas di YouTube. Saya bacakan ya. Ya. Oke. Bentar ya, tak cari dulu. Oke, boleh tanya nggak kalau ngoding gitu apa rumus-rumusnya? Itu kita ketik semua atau banyak copy paste dari web? Oke. Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Apakah pakai rumus atau copy paste dari beberapa forum? Biasanya dua-duanya aku lakuin ya. Sebenarnya kalau pemrograman atau jadi programmer kita nggak perlu tahu rumus sih. Dalam masalah tertentu mungkin butuh rumus. Tapi kalau basic sendiri kita nggak perlu rumus untuk misal ada beberapa forum bilang pemrograman harusnya diingat-ingat, dihafalin. Nah, kalau menurutku itu nggak usah dihafalin. Jadi cukup dipelajari sampai kalian bisa, terus sampai nyantol di kepala kalian. Misal kalau bahasa pemrograman PHP, nah, dimana
cara nampilin sebuah tulisan. Nah, kalian cari itu di website tertentu untuk basic-basic PHP. Nah, misalkan codingannya bla 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 bla. Nah, itu kalian pelajari. Oh, codingan ini untuk nampilin. Oh, codingan ini untuk accounting, misal tambah kali kurang bagi. Oh, codingan ini buat gabungin dari kata satu menjadi beberapa kata, misalkan gitu. Jadi intinya jangan ngehafalin rumus, tapi catat biar kalian paham. Kalau dicatat di buku pun nggak apa-apa. Itu dulu aku gitu, nyatet di buku sampai hafal, baru aku lakuin eksekusi program tersebut. Gitu. Jadi nggak ada rumusnya. Cuma jangan pernah ngehafalin sebuah program. Itu sih. Kalau untuk Kopas, nggak hanya aku, pasti semua programmer pernah Kopas. Mungkin ada beberapa error yang nggak bisa kita selesaiin. Nah, kita bisa tuh Kopas errornya dari tampilan ke Google. Nah, di Google bakal ngerekomendasiin jawaban sesuai pertanyaan kalian. Nah, di situ pasti aku Kopas, tak taruh. Nah, selesai. Nah, itu tapi jangan hanya Kopas, pelajari juga kodenya jalannya gimana, gitu sih. Oke. Ini ada yang tanya, cara izin buat masukin aplikasi kita ke Play Store itu gimana? Oh ya, jadi kalau mau Play Store atau App Store itu kita harus beli akun. Jadi kita masuk di jadi kita masuk di, kalau nggak salah, developers.google.com. Nah, di situ nanti ada register buat beli akun Play Store. Jadi akun Google sama akun Play Store itu beda, dua-duanya beda. Nah, di situ nanti kita dikasih form, terus habis itu lanjut kita beli menggunakan kartu kredit. Kalau aku dulu pakai Genius ya. Jadi kita harus beli akun tersebut. Setelah diverifikasi dan udah beli, oke, lanjut tinggal masukin program ke developer Google tersebut. Tapi kalau mobile harus pakai Android Studio biar gampang gampang approve-nya. Nah, gitu. Oke, ini ada yang tanya, buat program aplikasi itu susah apa gampang ya? Gimana Mas Rizky? Tergantung masalah dari aplikasi itu sendiri. Jadi ada aplikasi yang rumit banget, ada juga yang gampang, kayak misalkan hanya nampilin beberapa gambar. Nah, itu gampang. Tinggal aku buat satu kode, aku copy-copy, udah. Itu udah nampilin beberapa gambar. Kalau udah kompleks kayak aplikasi-aplikasi gede, Tokopedia, terus Bukalapak dan lainnya, nah itu pasti sangat susah. Kita harus mikirin logika atau algoritma untuk misalkan nampilin rekomendasi produk. Jadi kalau kita search, misalkan nyari laptop, nah kita nyari berdasarkan ulasan terbanyak. Nah itu butuh logika yang amat panjang. Jadi harus sortir by ulasan, terus di situ kita tampilin. Nah itu kan butuh logika yang agak rumit. Terus misalkan kayak yang Bukalapak, kalau kita bikin produk, habis itu kita misalkan ngepost foto-foto nggak benar, nah si pihak Tokopedia akan langsung ngapus produk tersebut. Nah itu namanya
entah machine learning atau artificial intelligence. Jadi itu programnya dibuat untuk mendeteksi gambar ini itu tidak senonoh. Kalau dia tidak senonoh, dihapus. Nah, aku bilangnya sih gampang. Kalau tidak senonoh, dihapus. Nah, tapi kalau enggak, ya jangan dihapus. Nah, aku kalau dari algoritmanya itu gampangan. Tapi kalau pas eksekusi, buatnya itu yang susah. Jadi butuh di image processing, ya itu sangat susah sih. Jadi kalau yang tahu image processing itu kita deteksi gambar by pixel, by gambar-gambar itu untuk dideteksi apakah gambar ini sama dengan gambar yang telah kita pelajari, telah program itu pelajari. Jadi kalau misal bikin aplikasi seperti itu, kita butuh research yang banyak dan juga logika yang sangat panjang. Nah itu pemrograman yang advance sih. Saya masih nggak bisa jelasin yang sampai seperti itu. Itu aja sih. Jadi tergantung masalah dari aplikasi itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Angelica Tilgaret. Income-nya berapa tiap sekali download? Mungkin aplikasi Android atau itu. Oh, Android atau App Store, Play Store atau App Store itu nggak ngasih benefit. Dia hanya sebuah platform untuk mempost aplikasi kita di Android maupun iOS. Nah, kalau mau dapat income, kita harus masukin di dalamnya. Kayak kalian game yang offline, tapi ketika kalian nyambungin ke internet, tiba-tiba ada ads muncul. Nah, semua developer itu dapat ads dari sana. Kalau game yang offline dan aplikasi yang offline, kalau yang dikasih ads. Kalau misalkan kayak game Mobile Legends atau PUBG, itu kan ada in-app purchase, beli diamond, beli apa di dalam itu. Nah, mereka dapat benefit income dari sana. Jadi ada beberapa cara untuk dapetin uang dari sana, misal dapat dari ads, terus aplikasinya berbayar, sama in-app purchase yang beli diamond itu. Jadi kalau upload aja di Play Store atau di App Store itu nggak bisa dapetin uang sih. Gitu. Ada lagi, Burman? Oke, saya bacakan lagi ya Mas ya. Untuk belajar programmer web, lebih mudah memakai VSG atau Dreamweaver. Apa alasannya? Visual VSG? Code Studio. Oh. Visual Code. Oke. VSG ya. Kalau menurutku kita pahami dulu kekuatan dari laptop kita ya. Jadi kalau Adobe Dreamweaver itu kan aplikasinya agak kompleks. Jadi kalau kita lihat di Task Manager itu pasti kalau pakai Adobe Dreamweaver RAM-nya atau CPU-nya naik banget. Tapi kalau pakai Visual Studio Code itu agak ringan menurutku. Jadi kalau dari segi spek PC atau laptop lebih baik pakai Visual Studio Code, itu lebih enteng. Nah, ada yang lain juga yang lebih enteng. Misalkan Sublime Text 3 yang versi 3 sama Bracket, tapi itu enggak, aku saran dulu. Kalau yang berat-berat ada punyai JetBrains, PHP Storm sama Adobe Dreamweaver. Ada lagi kalau pakai mobile sih cuma satu aja sih, Android Studio sama Xcode di Mac. Kalau yang bahasa lain nggak ada sih. Nah, terus itu kan dari spek komputer. Kalau misalkan dari segi keuangan, misalkan kita pengen yang free,
pengen yang gratisan, aku saranin pakai Visual Studio Code. Kalau pakai Adobe Dreamweaver jelas dong bayar per tahun lagi, soalnya dia kan familinya Adobe, pasti berbayar. Sama juga yang JetBrains juga berbayar, tapi dari segi fitur-fiturnya pun sangat banyak kalau yang berbayar. Tapi kalau Visual Studio Code itu fitur-fiturnya pun sangat lengkap menurutku. Jadi meskipun gratis, nggak rugi banget sih, udah enteng, gratis lagi. Jadi kalau awal-awal gini, awal-awal belajar pemrograman pakai Visual Studio Code cukup kok, nggak perlu sampai yang beli-beli atau yang berat-berat. Pakai Visual Studio Code udah cukup. Oke. Untuk bahasa pemrograman sendiri itu pakai rating supaya apa, Kak? Rating itu berdasarkan kelayakan types kah? Rating. Iya, yang rating. tadi ya. Oh, rating yang tadi. Oh, yang ini. Kalau Kenapa, yang Pak? ini, menurut aku nggak tahu gimana rankingannya ya. Kalau menurutku dari itu sih, jumlah pemakai bahasa ini sih, Python terus. Jadi kalau kita mau pakai bahasa-bahasa ini, kita kan harus download. Nah, ada sebuah platform untuk download bahasa-bahasa ini, yaitu github.com. Di situ ada repository dari Python, C++, dan lain-lain. Nah, itu kita kalau mau pakai Python, kita harus download di GitHub itu. Jadi mungkin bisa dihitung rankingannya dari jumlah download itu, atau dari banyaknya kontribusi orang-orang untuk ngupdate bahasa ini. Jadi bahasa pemrograman itu tiap hari nggak berhenti update-nya. Jadi misalkan jam ini Python update, bisa aja beberapa jam lagi C++ update, dan seterusnya. Jadi bisa aja rankingannya dari jumlah update-annya itu. Aku nggak bisa ngasih jawaban yang pasti sih. Yang aku tahu cuma entah download atau update-an itu. Gitu. Buat ngoding sendiri itu ada bukunya nggak, Kak? Kalau buku banyak entah di Gramedia atau toko buku lain, yang bekas-bekas pun pasti ada. Ya lihat dari secara pemrograman pun udah lama kan, pasti buku-buku udah banyak. Tapi aku nggak nyaranin buku-buku sih. Soalnya kenapa? Ya yang aku bilang tadi, bahasa pemrograman itu update terus. Pasti buku itu bakal ketinggalan zaman dong. Kalau terbitnya tahun ini, terus tahun depan pasti banyak banget updatean, dan ada beberapa codingan yang nggak kepake. Itu sih kalau saranku, mungkin kalian bisa beli kurs-kurs atau buku online aja. Misal kalau kurs online itu ada di decoding.com. Nah, itu ada beberapa kurs yang bayar, tapi kayaknya too much sih kalau di decoding. Banyak yang mahal. Kalau yang murah itu ada di Udemy. Di WFH ini Udemy banyak diskonan. Jadi kemarin ada beberapa yang gratisan, ada beberapa yang diskon gede-gedean. Jadi kalau saranku di Udemy atau platform lainnya, itu sih. Ya, jangan beli buku. Jangan sih. Nggak saya saranin beli buku. Tapi kalau kalian tipe orang yang susah inget ketika lihat monitor, ya saya saranin beli buku sih. Soalnya tipe-tipe orang kan beda-beda. Kalau aku tipenya orang yang nggak bisa inget pas lihat monitor. Jadi aku
beli buku gitu. Oke. Kak, kalau programming gitu cukup dihafalkan dan dipahami aja, apa harus selalu prakter tiap hari biar hasilnya optimal? Ya udah aku bilang tadi kan, jangan dihafalin. Jadi kita pelajari sampai paham, pasti nanti sekali baca bakal paham kan. Nanti ada deskripsinya di sana. Terus kalian praktek. Jadi setelah kalian baca teorinya, kalian harus langsung praktek. Kenapa? Kalau di dunia pemrograman kalian baca teori doang, nggak pada praktek, ya omong kosong kalau menurutku. Jadi selain baca teori atau membaca-baca buku, kalian juga harus nyoba bahasa tersebut yang kalian pelajari. Itu gitu. Jangan dihafalin. Oke. Cara ngehack aplikasi kayak Tokopedia gitu biasanya dilakukan satu orang apa ada tim hacker? Gimana, Kak? Kalau itu sih nggak tahu ya. Kebanyakan kalau menurutku orang IT atau bahkan hacker pun dia jalannya sendiri-sendiri. Nggak ada yang jamaah atau gerombolan. Kalau gerombolan jelas bakal langsung ketangkep dong. Tapi kalau sendiri-sendiri ya aman. Ya itu pertanyaannya sih benar sih. Kalau yang aku lihat-lihat dari meetup di komunitas, kebanyakan programmer orangnya penyendiri sih, jadi nggak banyak bersosialisasi gitu. Sedangkan tujuan komunitas kan untuk bersosialisasi, bukan untuk diem-dieman atau apa. Jadi yang aku lihat sih kebanyakan sendiri-sendiri. Kalau bilang hacker, ya mereka pasti jalan sendiri. Tapi nggak tahu lagi sih, saya juga bukan hacker. Oke, karena sudah mendekati waktu maghrib, cukup 2 pertanyaan lagi ya, saya bacakan. Mana ya yang bagus? Punya suatu aplikasi, misal Gojek atau Grab gitu, apa ada banyak investor yang nanam saham nggak, Kak? Apa nggak menerima investor? Wah, ini pertanyaannya nggak nyambung sama programmer. Ntar tak cari lagi. Ya. Hal pertama apa yang paling penting untuk dipelajari agar kita bisa dengan mudah memulai menjadi programmer? Kalau pertama kali harusnya kita ngasah logika dulu. Jadi kalau di bangku perkuliahan atau di sekolah SMK, terutama di RPL, itu kita biasanya pakai entah C++ atau di kalau SMK dulu pakai Java. Nah, jadi kita ngasah logika dulu di dua pemrograman ini. Jadi bagaimana jalannya aplikasi, jadi gitu sih. Terus belajar flowchart, bagaimana bikin rintitan bentuk-bentuk segitiga atau persegi. Itu kalau saranku yang best practice ya itu tadi, belajar teorinya. Kalau udah nentuin platform terus bidangnya sama bahasa pemrogramannya, langsung aja baca teorinya serta langsung praktek.
Nah, kalau belajar logika nanti bisa apa sambil berjalan, learn by doing nanti. Oke, pertanyaan terakhir ya, karena sudah mendekati waktu maghrib. Mau bertanya Kak, kira-kira pengembangan aplikasi iOS lebih rumit dibandingkan Android, mengingat kita harus membeli lisensi dan sebagainya. Kalau itu sama sih, di Android pun untuk ke Play Store kita harus beli lisensi. Tapi kalau lisensi dari Play Store itu lifetime atau seumur hidup. Sedangkan kalau di App Store atau di Apple itu cuma berlaku setahun. Jadi tiap tahun kita harus beli lisensi itu. Kalau dari segi belum rasain, lebih gampang di iOS kalau masalah codingnya. Kenapa kalau gampang di iOS? Soalnya kalau loading tampilan pun kita nggak ngoding, cuma drag and drop aja udah jadi tampilannya. Nah, itu sih. Kalau sedangkan di Android itu pakai tampilan dengan program yang harus kita buat, itu bahasa pemrogramannya pun beda. Kalau bikin tampilan pakai XML, sedangkan kalau ngodingnya kita pakai Java atau Kotlin, itu yang sering dipakai orang-orang. Kalau ya itu sih jawaban dariku. Yang lebih sulit menurutku di Android. Gitu sih. Oh ya, kalau misalkan distribusi aplikasinya itu lebih sulit yang di iOS atau lebih sulit di App Store. Kenapa? Soalnya di App Store itu verifikasinya susah banget. Jadi kalau misalkan aplikasi kita ada login atau register sistem, kita untuk ke App Store itu verifikasinya kita harus nyertain username dan password untuk testing, dan ditesting langsung oleh pihak App Store sendiri. Jadi kita harus nyertain username sama password. Jangan kalau di Play Store kayaknya nggak pakai. Yang sejauh ini nggak pakai sih kalau Play Store, cuma deteksi aplikasi aja apa ada vulnerabilities atau virus-virus tertentu. Kalau di Play Store upload lebih gampang, sedangkan kalau di App Store lebih susah. Sedangkan kalau pemrogramannya iOS atau Apple lebih gampang, kalau Android lebih susah. Itu sih. Oke. Sebelum penutupan, kalau boleh kita nyalain kameranya, kita foto bareng buat dokumentasi. Ini Silakan, aku stop presentasi ya. Yuk. Boleh nyalain kamera semua, yuk. Sudah semua? Belum? Oke, saya screenshot dulu ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih buat semua peserta yang udah ikut. Maaf jika kami ada salah kata atau penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiri. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Rizky, keren Mas Rizky. Ya, Rizky, Menunggu beberapa. Oke, cukup sekian. Terima kasih ya. ya Pak, sama-sama Pak. Kita live dulu sambil nunggu waktu buka puasa. Ya, Assalamualaikum. terima kasih semuanya. Terima kasih See you. Rizky. Terima kasih Firman. Selanjutnya. Semuanya. Terima kasih. Mantap.